Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan hubungan ketenaga kerjaan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hidayah dengan NPM akhir 274. Perkenalkan, nama saya Kezia Patricia Ronauli Segian dengan nomor belakang NPM 293. Perkenalkan, nama saya Naila Oktavira dengan NPM 240130102556. Perkenalkan, nama saya Arini Puspitasari dengan nomor NPM 240 130 10 255. Nama saya Asarun Najwa dengan NPM 3 digit terakhir 254. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solahuddin Juliansyah dengan nomor NPM belakang 285. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia itu sama seperti manajemen pada bidang yang lain, yaitu manajemen atau suatu suatu bidang untuk mengontrol dan juga mengembangkan termasuk mempertahankan kualitas dari bidang tersebut. Namun pada bidang kali ini kita berfokus pada sumber daya manusia, yang berarti manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada upaya menarik, mengembangkan, dan juga mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Dan yang kedua yaitu kepentingan strategis manajemen SDM. Kepentingan manajemen SDM strategis berarti mengelola tenaga kerja dengan mempertimbangkan visi, misi, dan juga tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga efektif, suatu perusahaan juga harus mempunyai suatu strategis yang baik untuk dapat eh, untuk dapat mencapai tujuan jangka panjang perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan SDM. Secara khusus, perencanaan SDM melibatkan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan sendiri adalah analisis sistematis terhadap berbagai pekerjaan dalam organisasi. Analisis pekerjaan ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara meramalkan permintaan dan penawaran SDM, yaitu dengan cara manajer mengawali perencanaan kebutuhan SDM di masa mendatang dengan cara mengestimasi tren penggunaan SDM di masa lalu, rencana organisasi di masa depan, dan tren ekonomi secara umum. Lalu, meramalkan permintaan dan penawaran SDM ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu meramalkan penawaran tenaga kerja internal dan eksternal. Meramalkan penawaran tenaga kerja internal, yaitu jumlah dan jenis karyawan yang akan dipekerjakan di perusahaan tersebut pada satu waktu tertentu di masa mendatang. Sedangkan yang eksternal, yaitu jumlah dan jenis karyawan yang akan datang tersedia untuk proses rekrutmen dari keseluruhan pasar tenaga kerja. Setelah dilakukan peramalan penawaran tenaga kerja internal juga eksternal, yaitu menyesuaikan permintaan dan penawaran SDM. Nah, setelah membandingkan permintaan masa depan dan penawaran internal, manajemen dapat membuat rencana untuk mengelola kekurangan suatu surplus anggota staf yang telah diprediksi. Apabila diprediksi akan terjadi kekurangan, karyawan baru dapat dipekerjakan. Karyawan yang mendekati masa pensiun dapat diyakinkan untuk tetap bekerja atau sistem penghematan penggunaan tenaga kerja dan sistem peningkatan produktivitas dapat diterapkan. Apabila kelebihan tenaga kerja diprediksi menimbulkan masalah, pilihan utamanya adalah memindahkan kelebihan tenaga kerja tersebut dan tidak mengganti individu yang keluar dari pekerjaan, serta mendorong pensiun dini, dan yang terakhir, merumahkan karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyusunan staf dalam organisasi. Nah, yang pertama ini ada merekrut SDM. Ini artinya apa sih? Jadi, merekrut SDM ini merupakan proses menarik orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengajukan lamaran atas pekerjaan yang lowong. Nah, yang kedua ini adalah menyeleksi SDM. Nah, menyeleksi SDM ini mengestimasi tingkat kesuksesan kerja dan kemudian mempekerjakan kandidat yang paling berpotensi. Jadi di tahap ini perusahaan akan menyeleksi kandidat-kandidat yang sudah melamar kerja itu. Nah, yang ketiga ada formulir aplikasi. Nah, formulir ini tuh berisi tentang informasi mengenai riwayat pekerjaan, pelamar, latar belakang pendidikannya, dan data lain terkait pekerjaan.
Nah, yang keempat ini ada tes. Tes ini ada berbagai macam ya, tergantung perusahaan mungkin. Nah, ini contohnya itu ada yang pertama tes kemampuan, yang kedua ada tes keterampilan, yang ketiga ada tes sikap, dan yang keempat ada tes pengetahuan, dan yang kelima ada tes kecerdasan, yang terakhir ada tes kepribadian. Nah, setelah tes, ada wawancara. Sarana seleksi wawancara ini cukup populer karena di beberapa perusahaan pasti banyak yang melakukan seleksi dengan cara wawancara. Nah, yang terakhir ada teknik-teknik lain. Nah, ini tuh seperti contohnya ini, tes poligraf. Kedua ada tes fisik, mungkin untuk pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat. Dan yang ketiga ada tes narkoba dan obat-obatan. Dan yang terakhir ada pengecekan kredit. Selanjutnya, ada komponen utama sistem kompensasi dan tunjangan. Sistem kompensasi dan tunjangan dalam suatu organisasi merupakan elemen penting yang memengaruhi motivasi dan kinerja karyawan. Berdasar hasil diskusi yang kami peroleh, komponen utama sistem kompensasi ada 4. Di antaranya yang pertama upah dan gaji, yang kedua program insentif, yang ketiga program tunjangan, dan yang keempat rencana pensiunan. Yang pertama, upah dan gaji. Upah gaji di sini yang dimaksud adalah gaji pokok, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaan atas tenaga mereka. Dan yang kedua, ada program insentif. Program insentif adalah program kompensasi khusus yang diberikan berdasarkan pencapaian tertentu, di mana hal ini dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi dari karyawan. Yang ketiga ada program tunjangan. Program tunjangan adalah kompensasi selain gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada para pekerjanya. Tunjangan mencakup berbagai pembayaran tambahan, misalnya ada tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi dan makan, tunjangan pensiun, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, rencana pensiun. Program pensiun yang memberikan jaminan finansial bagi karyawannya. Sebagian besar dari rencana pensiun yang disponsori perusahaan telah diatur sedemikian rupa sehingga dana pensiun tersebut dapat dibayarkan kepada para karyawan saat mereka telah purna tugas atau pensiun, yang dimana hal ini seringkali melibatkan kontribusi baik dari pihak karyawan maupun baik dari pihak perusahaan maupun karyawan. Yang selanjutnya itu adalah menjaga biaya tunjangan. Semakin banyak ragam dari jenis tunjangan, semakin bertambah pula perhatian untuk menjaga biaya yang ditimbulkan dari berbagai tunjangan. Salah satu pendekatannya itu adalah Cafeteria Benefits Plan. Cafeteria Benefits Plan itu ialah pendekatan manajemen sumber daya manusia yang tunjangannya itu memberikan karyawan fleksibilitas untuk memilih manfaat sesuai kebutuhan. Adapun langkah-langkah mengembangkan angkatan kerja di mana satu, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Lalu ada pengembangan. Nah, pengembangan ini lebih bersifat jangka panjang dan untuk menyiapkan mereka menghadapi peran yang lebih besar di masa depan. Lalu yang kedua, menilai kebutuhan pelatihan. Sebelum merancang atau melaksanakan program pelatihan, organisasi harus memahami dengan jelas apa saja sih kebutuhan yang perlu dipenuhi. Nah, hal ini tuh membantu memastikan pelatihan yang diberikan relevan, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tertentu. Lalu yang ketiga, ada menggunakan metode pelatihan yang lazim. Hal ini berarti memilih dan menerapkan metode pelatihan yang sudah terbukti efektif dan umum digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawannya. Lalu yang keempat ada evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan adalah langkah di mana hal ini memungkinkan organisasi untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas program pelatihan yang telah dilakukan. Lalu yang kelima ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai seberapa baik si karyawan dalam mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Lalu yang keenam ada menggunakan metode penilaian yang lazim. Nah, menggunakan metode penilaian yang lazim adalah menerapkan metode penilaian kinerja yang telah terbukti efektif dan banyak digunakan untuk menilai kinerja karyawan secara sistematis. Lalu yang ketujuh ada kesalahan dalam penilaian kinerja.
Hal ini merujuk pada bias atau kesalahan yang terjadi selama proses evaluasi kinerja karyawan yang dapat mengarah pada penilaian yang tidak akurat atau tidak objektif. Lalu yang terakhir ada umpan balik kinerja. Umpan balik kinerja adalah proses komunikasi yang melibatkan pemberian informasi atau penilaian kepada karyawan tentang bagaimana sih kinerja mereka, baik dalam hal pencapaian tujuan maupun perilaku yang ditunjukkan selama periode tertentu. Lalu tantangan baru dalam lingkungan kerja yang berubah. Yang pertama itu adalah mengelola keragaman angkatan kerja. Saat ini, banyak organisasi yang mengakui bahwa keragaman itu bisa menjadi salah satu aspek keunggulan bersaing. Keragaman angkatan kerja dapat memberikan beragam informasi atas persoalan tertentu dan bisa memberikan wawasan tentang beragam jenis konsumen untuk memasarkan produk. Yang kedua adalah mengelola pekerja berpengetahuan. Pekerja berpengetahuan itu umumnya mencakup ilmuwan komputer, insinyur fisikawan, dan pengembang game. Bagian utama dari tantangan ini adalah merekrut pekerja berpengetahuan secara berkala dengan kondisi permintaan tinggi atas pekerja pengetahuan dan penawarannya yang relatif sedikit. Perusahaan sering sekali melakukan upaya ekstrim dalam rangka merekrut pekerja berpengetahuan terbaik. Yang ketiga adalah pekerja kontingent dan temporer. Pekerja kontingent adalah karyawan atau individu yang dipekerjakan tidak secara penuh waktu sebagai tambahan atas angkatan kerja permanen suatu organisasi. Kategori pekerja kontingent mencakup kontraktor independen, pekerja on-call, atau yang datang saat dihubungi, karyawan temporer yang biasanya dipekerjakan melalui agen eksternal, dan karyawan yang dikontrak dan disewa selama jangka waktu tertentu.